Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya teman-teman semua ya? Bagaimana nih keadaan kripto hari ini ya? Apakah kalian cukup senang ya dengan kenaikan Bitcoin yang cukup lumayan, cuy? Oke. Nah, di video gue sebelumnya ngebahas Bitcoin ya. Kemarin tuh gue sempat ngebahas ini ya. Bitcoin bull run akan lebih cepat. Apakah benar gitu, teman ya? Karena gue kemarin bikin konten ini ya karena memang sentimennya tuh mengarah ke situ gitu, teman. Jadi makanya gue bikin konten. Nah, kali ini ada sentimen lagi nih ya yang melengkapi ya euforia setelah kenaikan Bitcoin tembus di level 40 sampai 42 ribu US dollar, teman. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa? Nanti bakal gue infoin semua ya di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis, teman. Ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nih ya yang baru pertama kali berkunjung di channel Didi ini ya, kalian bisa tekan subscribe dulu karena apa? Setiap harinya gue akan nge-update informasi seputar news-news cryptocurrency serta updatean cryptocurrency ya. Dan kalian juga tentunya yang belum gabung di grup Telegram silahkan bergabung dulu, teman ya. Karena di sini setiap harinya gue akan share ya mengenai informasi-informasi serta sentimen-sentimen cryptocurrency, teman ya. Dan kalian juga bisa sharing ke gue, ke teman-teman di grup ini ya mengenai seputar cryptocurrency ya. Tentunya kalian sudah dipastikan gak bakal ketinggalan mengenai info news seputar cryptocurrency di grup channel Telegram Didi ini, teman. Oke, dan untuk linknya semua gue sediain di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja dan gabung ya. Gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke. Nah, oke. Jadi kita langsung aja ya, teman. Kita langsung aja melihat atau pantau-pantau market kripto saat ini, teman. Nah, terlihat banget di sini, teman ya, untuk market kripto hijau royo-royo, bahkan Bitcoin itu tembus di level 44 kalau nggak salah ya. 44. Saat ini turun dikit ya di 43.881. Nah, kalau kalian pantau live streaming gua kemarin waktu harga Bitcoin masih di sekitar level 38 ya. Kalau nggak salah di level 38, gue sempat bilang untuk target gue itu di level sekitar 40 sampai 41. Kalaupun dia masih naik itu di level 44. Kita buktikan nanti di grafik chartnya ya, teman. Ya, biasanya gue kalau analisa nggak pernah gue hapus gitu, teman. Oke. Dan buat teman-teman semua, mungkin banyak ya yang udah cuan di altcoin ya, karena dengan pertumbuhannya dari BTC ini, banyak altcoin tuh juga terdorong gitu, teman. Kalian bisa lihat sendiri, Ethereum aja ya di sini tuh tumbuh hingga 2.200, padahal kemarin baru minggu kemarin ya, Ethereum tuh di level 2.000 pas, bahkan 1.900 berapa gitu ya, teman. Oke. Dan saat ini yang mengalami penurunan malah BNB ya, BNB, Solana, Cardano, Bakery ini yang lagi lagi tren di di ini ya, Bucket token ya, projectnya Swap kalau nggak salah ya, dia lagi nge-hype nih, tumbuh 99%. Dan kemarin LUNC ya, dia juga tumbuh tinggi banget, teman-teman ya. Dan kalau kalian pantau juga di Fear and Greed Index ini, bener-bener saat ini faktor keserakahannya itu meningkat tajam ya di 82, cuy. Wow ya. Artinya saat ini adalah momen-momen bener-bener orang tuh gak mau ketinggalan ya mengenai bull market. Apakah bull market ini akan datang lebih cepat ya, teman? Gue rasa ada kemungkinan iya ya. Karena apa ya? Karena memang saat ini kita bulan depan ya, tepatnya bulan depan itu sudah detik-detik salah satu persetujuan ETF yaitu, teman ya. Kan banyak tuh yang pengajuan persetujuan ETF ya. Jadi kemarin juga gue update ya di grup Telegram, ada satu lagi ya, teman, yang mengajukan ETF spot Bitcoin gitu, teman. Oke. Jadi banyak banget nih yang bakalan ngajuin ETF spot. Kalau misalkan disetujui, ini sejarah baru, men. Otomatis bener-bener ledakan yang cukup besar gua rasa akan terjadi ya di tahun 2024 2025. Ya. Ya, beruntunglah kalian misalkan ledakan itu memang nantinya benar terjadi, ya beruntunglah kalian yang sudah serok aset dari bulan-bulan lalu ya, lagi momen-momen bearisnya, teman. Dan saat ini sudah mengholdnya ya, tentunya aset-aset jagoan kalian lah yang udah kalian riset, udah kalian dior pribadi dan pakai uang dingin tentunya. Oke. Nah, oke, teman ya. Jadi kalau kita lihat langsung aja, teman ya. Di sini gue kutip ya dari bloomberg.com
Ya, katanya mesin HIP Bitcoin meningkat saat cryptocurrency melonjak melewati 42.000 US dollar. Jadi memang kemarin saat di level 38 ya, itu kalau kita lihat secara chart ya, Bitcoin itu sulit banget untuk menembus 38 ribu US dollar, teman. Nah, berhubung kemarin bisa tembus ya di level 40, itu mengkonfirmasi dia sudah nge-breakout dari area bearish rising wedge-nya, teman ya. Alhasil kenaikan HIP-nya itu muncul gitu, teman ya. Banyak sekali spekulasi-spekulasi yang menyebabkan ini awal momen HIP dari Bitcoin gitu, teman. Meskipun saat ini mendekati akhir tahun ya, jadi harap hati-hati juga gitu, teman. Ya. Jadi di sini dikatakan ketika apa namanya? Bitcoin ya. Sebentar. Ketika Bitcoin nyentuh katanya di level sekitar 42, teman. Ya. Katanya ini hanyalah awal dari siklus super kripto gitu, teman. Ya. Ntar ini apaan sih iklan nggak jelas ini ya? Oke, sebentar teman ya. Iklannya nggak jelas nih. Ya, jadi intinya seperti itulah ya untuk newsnya, teman ya. Jadi memang setelah apa namanya Bitcoin itu tembus di level 42 ya. Kalau gue lihat juga ya di apa perbincangan di Twitter ya, turut para analis gitu, teman. Dia tuh benar-benar menyatakan bahwa inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Ketika memang Bitcoin itu bisa nge-breakout level 40 ribuan lah, teman. Ya, karena itu berpotensi ya meningkatkan harga dari Bitcoin itu lebih tinggi lagi. Intinya seperti itu, teman. Dan di sini kalau gue langsung lihat di chartnya, teman. Ya sebentar ya, kita akan lihat di chartnya. Sambil ngopi cuy, santai aja. Nih ya, ini adalah chart analisa gue yang kemarin, teman. Nah, jadi di level sekitar 38 kemarin ya, di sini nih ya. Di level 38 ini kemarin sulit banget terbreakout ya, teman. Nah, setelah terkonfirmasi ke level 40.000 di sini ya, di level 40.000 ya. Makanya kemarin banyak analis tuh mengungkapkan bahwa ketika Bitcoin nyampe di level 40.000 itu akan adanya dorongan yang lebih tinggi karena di situ ada HIP yang cukup besar banget ya. Orang pada takut ketinggalan ya untuk harga Bitcoin. Alhasil target gua yang udah gua kasih blok yellow ini atau blok kuning ini, kalau kalian live stream sering nonton live streaming gua ya, kalian pasti tahu target gua berapa, teman, di Bitcoin. Nah, ini udah mencapai target, teman, di level 43, bahkan ini di level 44.500 ya. Ini udah mencapai target gua, teman. Ya. Di level sini ini udah nyampe target gua untuk Bitcoin. Apakah ini ada potensi terus naik? Gue rasa kalau memang sentimennya terus bagus seperti ini ya, gue rasa nggak menutup kemungkinan ya untuk target kedua gua di level sekitar 45 ya. Kemarin tuh di level-level sini nih. Sebentar. Nah, untuk resisten ya, ini di level berapa nih? Sebelumnya di 48 ya. Bisa gak menutup kemungkinan ya Bitcoin tuh bisa balik di level 48 kalau memang benar-benar masih seperti ini. Kalau kita lihat dari MACD-nya juga, dia benar-benar baru mengkonfirmasi ya untuk Golden Cross-nya, persilangannya ini ya. Dan ini gue rasa masih ada kenaikan sedikit lah ya. Masih ada kemungkinan kenaikan sedikit. Tapi kalian juga harus hati-hati ya. Ini sudah mendekati akhir tahun juga gitu, teman-teman. Oke? Nah, jadi buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang mungkin nih, wah bang, gua nggak ada modal, nyari modalnya bagaimana nih ya? Mendekati akhir tahun kan biasanya momen bearish tuh bang, ya. Kita cari modalnya bagaimana nih? Nah, kebetulan di sini kan gue trading di Get.io, teman. Sebenarnya di Get.io tuh banyak sekali loh event-event yang bisa mendapatkan cuan, teman. Ya, jadi salah satunya itu ada di sini tuh, kalian tahu kan gue setiap hari ngapain ya, live streaming di Get.io. Apakah itu bisa menghasilkan uang bang? Bisa banget dong, bisa banget teman. Ya, nah di sini teman ya, Get.io tuh juga mengadakan apa namanya, event streamer gitu teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik menjadi streamer di Get.io, kalian bisa gabung teman ya.
Dan untuk lebih detailnya mungkin kalian lebih enaknya kalau memang gue bang pengen jadi streamer di Get.io nih, kalian bisa kontak gue langsung di via Telegram atau masuk di grup Telegram, kalian bisa DM gue, teman ya. Oke, nanti bakal gue jelasin ya bagaimana step by stepnya, teman ya, dari sini, teman ya. Dan Get.io juga banyak sekali ya event-event untuk para streamernya, dan di sini kalian juga bisa mendapatkan cuan di event-event Get.io ini jika kalian ikuti gitu teman-teman. Jadi banyak sekali untuk event-event Get.io. Dan buat kalian yang mungkin yang baru pertama menjadi streamer ya, kalau karena ini postingannya masih ada, gue rasa masih ada eventnya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau jadi streamer ya, jadi ini nih ya untuk kriteria hadiah yang bisa kalian dapatkan teman. Jadi kalian tuh untuk pertama ya live lebih dari 10 hari ya. Satu durasi live-nya itu sekitar 45 menitan lah teman ya. Kalian maka nanti akan mendapatkan $50 teman ya. Jadi ini cukup lumayan banget teman ya. Cuma live 10 hari durasi 45 menit ya. Kalian akan mendapatkan $50. Kan cukup lumayan banget ya. Iseng-iseng kalian ngelatih komunikasi atau kalian sharing ya teman ya, live apa aja lah teman ya, yang penting mengenai seputar cryptocurrency. Seperti yang kayak gue nih, misalkan gue lebih condong live ke analis teknikal ya, itu bisa aja kalian bisa live ya. Jadi buat kalian yang tertarik nih mungkin mau jadi live streamer di Get.io, kalian bisa langsung daftar aja, atau enggak kalau masih bingung kalian bisa kontak gue di grup Telegram ya. Gue tunggu kalian teman. Oke. Nah, oke, kita akan lanjut ya ke pembahasan dari kripto lagi. Nah, di sini ini sebelum gue update sebenarnya di grup Telegram, biasanya gue kalau ada sentimen-sentimen kecil seperti ini pasti gue update. Nah, di sini gue kutip dari BitPay ya, katanya tingkatkan permainan kripto Anda dengan mengisi ulang Microsoft akun dengan Litecoin. Jadi saat ini Microsoft account itu bisa atau menerima deposit ya, Litecoin ya, deposit dengan Litecoin. Wow, ya ini perkembangan yang cukup lumayan ya, lumayan mantul ya. Melihat untuk halving Bitcoin kemarin, halving Litecoin ya, itu nggak berdampak ke harga signifikan. Gue rasa nggak menutup kemungkinan ketika nanti memang di bull run tiba, apa namanya, meledak lagi marketnya, Litecoin juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan gitu teman-teman. Karena memang diciptakannya Litecoin itu untuk menyempurnakan Bitcoin ya, misinya seperti itu intinya. Dan itu di bulan-bulan yang lalu dah ya, udah lama udah gue pernah bahas mengenai Litecoin ini teman-teman. Oke. Dan di sini juga ini dari apa ya namanya, ini SRP nih ya teman ya. Setiap bank Jepang akan menggunakan SRP pada tahun 2025. Wow, ya ini untuk SRP ya. Ya. Jadi XRP ini sangat berpotensi banget ya teman ya, melihat dari fundamentalnya teman. Oke. Dan di sini kemarin ada updatean lagi apa ya? Ini gue udah hadap ya, ini gue udah gue update ya di grup Telegram juga. Ya katanya mengenai manajer dana Swift yang bernama Pando Asset ya, katanya secara resmi saat ini tuh telah mengajukan aplikasi spot Bitcoin ETF ya teman-teman. Wow. Ya, jadi nggak hanya BlackRock, Fidelity, Vanek, Bitwise dan lain-lain ya. Jadi ini ada dana Swiss yang namanya Pando Asset yang telah mengajukan aplikasi spot Bitcoin ETF ya. Jadi melengkapi lagi nih ya. Jadi gua rasa kedepannya banyak lagi ya mungkin manajer-manajer aset yang akan mendaftarkan Bitcoin ETF spot ini teman. Oke, jadi cukup luar biasa teman ya. Nah ini James Sheffield ya, ini adalah Bloomberg Intelligence ya, dari tim Bloomberg lah intinya teman-teman. Dia itu men-share sebuah apa nih ya, sebentar. Ini kayaknya jadwal-jadwal persetujuan ETF gitu ya teman-teman, yang dia pantau gitu teman-teman ya. Oh iya bener. Ya ini ada Grayscale, ada ARK, ada Intshare, ada Bitwise, Vanek, Widomstree, Franklin, Pando Asset Spot Bitcoin Trust nih yang tadi gue udah ulas ya, Pando nih. Jadi artinya udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuy. 13 manajer aset yang sudah mengajukan ETF spot Bitcoin ya. Kalau kemarin baru 12 atau 11 ya, itu nilainya udah 17 triliun. Nah ini tambah Pando nih, kira-kira nilainya berapa gitu teman ya. Ya mudah-mudahan gue rasa kalau memang nantinya manajer aset semua ini disetujui teman, gue rasa akan boom untuk Bitcoin teman ya. Karena ini dana nggak main-main besarnya teman. Dan rata-rata dari ke-13 ya,
ke-13 perusahaan manajer aset ini dia itu kustodiannya ya, custodian service-nya itu memilih Coinbase ya. Ini juga sudah gua update juga nih di grup Telegram ya. Bisa jadi nanti ya, memang kalau memang benar manajer aset disetujui, koin-koin atau token-token yang berkaitan dengan Coinbase ya, itu akan kena dampaknya juga ya. Melihat dunia kripto kan itu sentimental banget ya teman ya. Oke, jadi ada sentimen dikit aja udah langsung harganya kena dampak ya. Oke, jadi info yang cukup bagus ya teman-teman. Oke, jadi pengajuan ETF dari manajer aset bertambah lagi, intinya seperti itu. Nah, ini juga gue kutip juga ya dari apa nih ya? Sebentar, gue Wager Guru, teman-teman ya. Nah, di sini dari wawancara CNBC ya, katanya CNBC itu mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah aset pertama dalam sejarah ya, bisa dibilang sejarah dunia yang lebih langka daripada emas. Bener gak? Ya pasti bener gitu temen ya. Karena Bitcoin itu hanya jumlahnya 21 juta dan itu diperebutkan. Dan untuk mendapatkan Bitcoin itu nggak hanya bisa cuma beli ya. Kalaupun kalian beli itu udah aset, udah kebentuk ya di digitalnya. Tapi kalau untuk aslinya mendapatkan Bitcoin kan kita harus menambang ya, atau prosesnya itu miner gitu teman ya. Oke. Jadi CNBC di sini sampai mengatakan bahwa Bitcoin adalah aset pertama dalam sejarah dunia yang lebih langka daripada emas. Wow, ini merupakan juga kalau menurut gue pribadi ya pelengkap sentimen positif untuk kelanjutan Bitcoin berikutnya. Oke. Nah, ini juga gue kutip juga ya dari arsip Bitcoin ya, dimana dia tuh men-share sebuah grafik gitu teman-teman ya, sebuah grafik dimana ini adalah bull market di 3 siklus terakhir katanya teman. Nah, ini menunjukkan ya, menunjukkan konfirmasi bull market udah terjadi ya ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini udah konfirmasi marketnya naik ya. Ini juga ada konfirmasi marketnya mulai naik, ini ada konfirmasi marketnya naik. Nah, ini tinggal nunggu nih ya. Ini udah kelihatan ya garisnya ini ya, konfirmasi kenaikannya gitu teman. Ya, mudah-mudahan nanti mungkin setelah halving jarak beberapa bulan ya, mudah-mudahan akan adanya pergerakan naik. Biasanya sebelum halving juga ada pergerakan naik gitu teman. Oke. Ya, mudah-mudahan ini sih bener ya untuk bull market konfirmasi analisnya teman ya. Mudah-mudahan ya. Kita sih berharapnya yang baik-baik aja ya, biar kita bisa cuan semua cuy. Oke. Nah, di sini juga gue mau nginfoin juga nih teman ya, buat kalian untuk mendapatkan apa namanya, cuan lagi di Get.io. Tadi kan gue udah nginfoin ya bahwa kalian bisa jadi streamer di Get.io ya. Caranya udah gue jelasin tadi gitu teman ya. Kalian tinggal daftar Get.io ya. Kalau nggak pingin bingung, kalian langsung kontak gue aja, hubungi gue di grup Telegram. Kalian bisa masuk grup Telegram gue ya teman. Nah, di sini juga ya, Get.io itu juga saat ini teman ya mengadakan program penambangan konten teman ya, atau Get Post Content Mining teman. Ya, dimana dengan kalian hanya men-share post seputar cryptocurrency, kalian bisa mendapatkan cuan di sini, teman ya. Jadi cuannya double. Nah, kok bisa double, Bang? Oke. Jadi di sini kalian bisa langsung aja masuk di platform Get.io, kalian klik momen di sini, kalian klik Get Post, teman. Oke, nanti bakal gue jelasin ya, kenapa kalian bisa cuan double di sini gitu, teman. Oke, ya, sebentar kita akses dulu nih ya, agak sedikit lemot. Oke ya, kita akses dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi baru-baru ini teman-teman ya, Get.io itu mengadakan event Get Post Content Mining atau penambangan konten. Artinya dengan kalian menambang membuat postingan ya, entah dalam bentuk video, teks, gambar, teman-teman ya. Itu sudah bisa kalian bisa mendapatkan cuan di situ gitu teman-teman ya. Dengan syarat adanya interaksi di postingan kalian. Misalkan nih ya, gue ketik nih Bitcoin ya 2024 200k gini, gue kasih tanda tanya ya. Misalkan nih gue posting nih ting gitu ya. Nah, berhasil posting. Nah, ketika nantinya ada interaksi like atau interaksi komentar ya. Nah, setelah jarak 180 menit ketika orang itu sudah melek atau udah komentar di postingan kalian dan orang itu berdagang ya, atau ada interaksi lah ya, ada interaksi
di postingan kalian itu, setelah itu orang itu berdagang, maka kalian akan mendapatkan reward 10% biaya perdagangannya dari orang yang telah melike atau berkomentar di postingan kalian. Nah, itu dinamakan program Get Post Content Mining di Get.io. Jadi maksimalkan kesempatan ini teman ya, karena nggak dipungkiri ya, banyak sekali udah postingan-postingan yang mendapatkan cuan yang cukup besar ya, nggak hanya ratusan bahkan ribuan dolar cuy ya teman. Dan itu butuh postingan yang cukup banyak dan tentunya postingan yang cukup informatif ya, biar kalian dapat like banyak ya. Otomatis kalau kalian dapat like, komentar banyak, orang-orang yang telah melike dan komentar di postingan kalian, misalkan dari jarak 180 menit dia bertransaksi atau bertrading, kalian akan mendapatkan reward 10% dari biaya transaksinya. Wow ya, jadi cukup mantul ya teman ya. Oke. Nah, di sini teman ya, gua akan jelasin teman ya. Jadi alurnya itu gini ya. Jadi pengguna ya atau kalian nih mengunjungi GetPost, mempublikasikan konten berbentuk teks, gambar, video ya, atau artikel dan lain-lain lah teman-teman. Ada orang yang menyukai, mengomentari, ada interaksi di situ, dan setelah interaksi jarak 180 menit orangnya itu bertransaksi lah ya, berdagang, kalian akan mendapatkan 10% dari biaya perdagangan mereka cuy. Oke? Dan teman-teman ya, jadi nanti kalau kalian sudah dapat komisi nih ya, komisinya itu minimal 0,1 USDT baru dikirim ya ke akun spot kalian teman-teman ya. Jadi itu 7 hari kerja, dan pastikan kalian kalau ingin mengikuti konten mining GetPost dari Get.io ini, kalian harus KYC level 2 ya, agar reward kalian masuk. Nah, di sini juga dari konten-konten yang kalian posting, kalian tuh juga dapat diberikan koin emas nih teman-teman ya. Ya, jadi koin emas ini nantinya setiap 7 hari ya, 7 hari ya, ketika sudah memenuhi batas ambang penarikan ya, itu akan otomatis terakumulasi dan masuk di akun spot. Untuk apa sih Bang koin emas ini? Nanti koin emas ini dikonvert di ke poin USDT ya teman. Nah, poin tersebut bisa kalian gunakan untuk biaya trading. Artinya di sini ketika kalian bisa memanfaatkan GetPost ini teman ya, kalian tuh satu bisa dapat cuan dari mining penambangan konten, dan kalian juga bisa mendapatkan biaya untuk transaksi trading kalian secara gratis atau free dengan mengumpulkan poin-poin emas ini cuy. Oke, jadi double gitu teman-teman ya. Mantap jiwa kan ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini teman ya. Jadi untuk linknya nanti gue sediain semua di kolom deskripsi untuk mempelajarinya. Dan sebenarnya di grup Telegram gue juga udah gue share ya mengenai program dari mining GetPost ini gitu teman ya. Jadi seperti inilah kurang lebih contohnya teman ya. Oke, sebentar ya. Ya, ini. Nah, ini teman. Oke, sebentar teman. Nah, ini ya contohnya teman ya. Ya, jadi kurang lebih nanti untuk lebih detailnya kalian bisa masuk aja di grup Telegram gua, teman. Oke. Oke, dan di sini yang terakhir ya, info dari Bitcoin.com, Departemen Pertahanan AS didesak untuk mengintegrasikan Bitcoin untuk mempertahankan status negara adidaya ya. Kita tahu baru tahun-tahun kemarin sampai saat ini ya, emang AS itu bisa dibilang dikejar ketakutan resesi gitu teman ya. Dan bahkan untuk kebangkrutan AS itu diperkirakan ada di sekitar tahun-tahun 2025 ya, karena itu jadwal deadline-nya untuk AS membayar hutang, dan diperkirakan banyak analis itu AS tuh nggak bisa bayar hutang gitu ya, karena terlalu banyak hutangnya. Intinya seperti itu. Kok bisa ya negara maju banyak hutangnya gitu teman ya. Oke, tapi kita nggak mau bicara tentang itu teman ya. Intinya di sini AS tuh ya, dengan kejadian-kejadian belakang ini ya teman, kejadian ekonomi yang ambruk di AS ini, dia tuh nggak mau nih melepas status negara adidayanya ya. Dan beberapa dari Departemen Pertahanan AS itu melihat nih ada peluang di Bitcoin, di mana Bitcoin yang saat ini mengglobal. Jadi momen Bitcoin ini temen ya, itu tuh
sepertinya AS ingin memanfaatkan agar mempertahankan statusnya sebagai negara adidaya. Intinya seperti itu, gitu teman ya. Nah, di sini juga dijelaskan nih, teman ya. Jadi ada seorang mayor angkatan luar angkasa AS yang bernama Mayor Jason Lowery, ya. Dia itu telah menulis surat terbuka nih terhadap Kepala Dewan Inovasi Pertahanan, teman ya, pada tanggal 2 Desember kemarin, teman ya. Jadi dia tuh membahas pentingnya strategis nasional Bitcoin, teman ya. Jadi Lorow ini adalah seorang insinyur astronomik yang bertugas di Angkatan Luar Angkasa AS ya. Inti ya dari penyampaian ini, ya ini nih, udah gue blok ya teman ya. Katanya, Bitcoin tidak hanya mewakili inovasi keuangan, tetapi juga perubahan paradigma dalam keamanan cyber yang selaras dengan konsep penyeimbang strategis. Ya memang kita ketahui teman ya. Jadi untuk teknologi blockchain itu nggak hanya untuk diciptakan untuk inovasi keuangan, tapi juga keamanan juga, transparansi juga, dan yang bisa diintegrasikan di semua proyek-proyek dunia nyata, teman ya. Apalagi saat ini banyak untuk blockchain generasi terbaru saat ini ya, seperti kayak Chainlink, ada lagi proyek token fee ya, yang akan proyeknya itu mentokenisasi proyek dunia nyata yang akan ditarik ke dunia blockchain ya. Jadi akan diamankan di dunia blockchain ya. Ini menuju era Web3 teman ya. Jadi kegunaan blockchain itu cukup luas, nggak hanya mengenai tentang finance aja ya. Keamanan cyber juga bisa ya teman ya di blockchain ini teman ya. Nah ini juga dilihat nih potensi atau peluang dari teknologi Bitcoin oleh seorang Mayor Jason Lowery selaku Angkatan Luar Angkasa AS ya teman ya, dimana Bitcoin itu memberi kesempatan AS untuk mempertahankan status adidayanya ya. Tapi dalam tanda kutip ketika peraturan cryptocurrency di AS itu jelas. Kalau saat ini kan masih belum jelas teman ya. Bahkan SEC aja memerangi pertukaran-pertukaran lain seperti Binance, Coinbase sendiri yang pertukaran patuh taat peraturan itu diperangi gitu teman ya. Mudah-mudahan sih AS nggak seperti itu ya ke depannya ya, untuk menyandang status negara adidaya ya. Semoga aja bisa dipertahankan karena saat ini udah ada BRICS cuy. Oke, jadi itu tadi teman ya, info seputar news cryptocurrency yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua. Sorry ini agak sedikit panjang durasinya teman, tapi nggak apa-apa, itu ngobrol pagi teman. Oke, dan tetap di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye bye.